Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Khotibul Umam dengan NIM 24110066 dari Program Studi Akuntansi Universitas Pertiwi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah analisis laporan keuangan yang berjudul Analisis Fundamental PT Bukit Asam Tbk. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis kondisi fundamental PT Bukit Asam melalui profil perusahaan, bidang usaha, dan sektor industri, analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan, prospek bisnis perusahaan, serta memberikan kesimpulan dan rekomendasi investasi berdasarkan hasil analisis tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu di profil perusahaan. Mengapa beli saham PTBA? Profil perusahaan. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Identitas perusahaan. PTBA didirikan tanggal 2 Maret tahun 1981, berawal dari tambang batu bara Tanjung Enim sejak 1919 dengan kode saham PTBA yang tentunya sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Holdingnya yaitu Min ID atau BUMN Pertambangan. Sektornya dia PTBA bergerak di bidang energi atau pertambangan batu bara. Keunggulan yang tentunya sudah kompetitif, salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia yang memiliki cadangan batubara terbesar, didukung dengan infrastruktur logistik sendiri, kereta api dan pelabuhan, bagian dari holding BUMN Min ID sehingga memiliki dukungan pemerintah. Diversifikasi bisnis menuju energi keberlanjutan melalui hilirisasi dan juga pengembangan EBIT. Gambaran industri dan kinerja keuangan. Untuk peluangnya sendiri, PTBA Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar di Indonesia dengan permintaan masih didukung oleh sektor PLTU domestik serta negara tujuan dengan ekspor seperti India, Tiongkok, Vietnam, dan juga Bangladesh. Batubara masih berperan sebagai sumber energi utama dalam jangka menengah. Untuk tantangannya sendiri yaitu harga batubara global bersifat fluktuatif sehingga mempengaruhi pendapatan perusahaan. Adanya transisi energi menuju energi rendah karbon dan yang terakhir kebijakan pemerintah seperti Domestic Market Obligation atau DMO dengan rencana pajak ekspor batubara dapat mempengaruhi profitabilitas. Rasio aktivitas. Untuk rasionya sendiri di sini terdapat 3 rasio. Yang pertama Tato, Vato, dan juga ITO. Untuk makna sendiri untuk Tato yaitu mengukur kemampuan seluruh aset menghasilkan penjualan dengan interpretasi PTBA tergolong cukup baik, menunjukkan aset perusahaan dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan pendapatan meskipun industri batubara bersifat siklikal. Yang kedua ada Vato, maknanya yaitu untuk mengukur efektivitas aset tetap seperti tambang, alat berat, dan juga infrastrukturnya dalam menghasilkan penjualan. Interpretasi PTBA memiliki Vato yang baik karena didukung infrastruktur tambang dan logistis yang terintegrasi sehingga aset tetap mampu menghasilkan pendapatan secara optimal. Yang ketiga yaitu ada ITO. Untuk maknanya sendiri yaitu mengukur seberapa cepat persediaan batubara terjual dalam satu periode. Untuk interpretasi PTBA yaitu perputaran persediaan PTBA relatif baik, mencerminkan permintaan pasar yang masih kuat dan pengelolaan stok yang efisien. Terus untuk rasio profitabilitas sendiri atau seberapa untung PTBA dengan rasio GPM-nya sendiri yaitu mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba kotor dari penjualan. Semakin tinggi GPM, semakin efisien biaya produksi. Untuk interpretasinya sendiri yaitu PTBA memiliki GPM yang relatif baik karena biaya produksi yang efisien sehingga tentu mampu menghasilkan laba kotor meskipun harga batubara
meskipun harga batubara berfluktuasi. Terus rasio selanjutnya yaitu NPM, mengukur persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. PTBA mampu menjaga NPM pada level yang positif, menunjukkan ketahanan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Yang ketiga ada ROA, mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. ROA PTBA menunjukkan aset perusahaan digunakan secara produktif untuk menciptakan laba. Yang keempat ada ROE, yaitu mengukur tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas modal yang ditanamkan. ROE PTBA berada pada level yang baik, menunjukkan kemampuan perusahaan memberikan imbal hasil yang menarik bagi pemegang saham. Untuk kesimpulannya sendiri, PTBA memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik. ROE dan NPM menunjukkan tren yang tetap positif meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024 sampai 2025 akibat penurunan harga batubara global, namun masih berada pada level yang sehat dibanding rata-rata industri. Rasio pasar, apakah valuasi PTBA menarik? Valuasi yang sangat murah di harga saat ini pada kisaran 2.390 sampai 2.420 per saham di awal Januari tahun 2026. Valuasi PTBA tergolong sangat terdiskon dibanding fundamental dan rata-rata sektornya. Untuk PE-nya sendiri yaitu 7,08 kali, jauh di bawah rata-rata sektor, dengan forward PE-nya yaitu kurang lebih 9,07 kali, masih kompetitif dibanding dengan rata-rata pers yaitu 8,8 kali. Saham di harga sangat murah relatif terhadap laba. Untuk PBV-nya sendiri yaitu 2,2 kali. PBV masih dalam kisaran wajar. Target analisis Kiwom Sekuritas yaitu di RP 2610 mencerminkan PBV 1,3 kali sampai memberikan potensi apresiasi harga dari level saat ini. Untuk dividen yield-nya sendiri yaitu 11,1% sampai 13,79%. PTBA membagikan dividen tahun buku 2024 sebesar Rp532 per saham dengan payout rasionya yaitu 75% atau setara yield 11,1% di harga 2.980 saat come date Juni 2025. Untuk EPS atau laba per saham yaitu Rp4.403,80 per saham pada tahun 2024 dengan EPS TTM yaitu kurang lebih Rp290 di harga Rp2.420. Untuk PE-nya sendiri efektif hanya 5,4 kali EPS annualized. Sangat menarik untuk investor value. Nah, analisis SWOT-nya PT Bukit Asam Tbk. Strengths untuk kekuatan, cadangan batubara besar dan berkualitas baik, biaya produksi rendah, biaya produksi kompetitif, salah satu yang terendah di Indonesia. Infrastruktur dan integrasi logistik yang kuat melalui tambang, pelabuhan, kereta api, dukungan penuh dari pemerintah sebagai BUMN melalui holding Min ID. Arus kas kuat dan posisi keuangan yang sehat. Rekam jejak pembagian dividen yang konsisten dan menarik. Dan untuk kelemahannya sendiri sangat bergantung pada harga batubara global, diversifikasi bisnis masih terbatas, exposure tinggi pada pasar ekspor terutama Cina dan juga India. Isu ESG atau lingkungan terkait emisi dan transisi energi. Kegiatan usaha masih berfokus pada komoditas yang siklikal. Untuk peluangnya sendiri, PTBA permintaan batubara masih kuat dalam jangka menengah dari negara berkembang. Potensi peningkatan produksi dan efisiensi operasional untuk menekan biaya, pengembangan hilirisasi batubara, gasifikasi, DME, anoda baterai, dan yang lain-lainnya. Pengembangan energi baru terbarukan dan bisnis pendukung lainnya, ekspansi pasar ekspor, dan optimalisasi logistik untuk meningkatkan volume penjualan. Untuk ancamannya sendiri,
PTPA, yaitu penurunan harga batubara global yang dapat menekan profitabilitas, kebijakan pemerintah terkait DMO, royalti, atau perubahan regulasi lainnya, transisi energi global menuju energi terbarukan yang dapat menurunkan permintaan jangka panjang, resiko geopolitik, dan perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi permintaan, isu lingkungan yang dapat mempengaruhi reputasi dan biaya operasional. Untuk kesimpulannya sendiri, PTPA memiliki fundamental yang kuat dan keunggulan biaya dan posisi pasar yang strategis. Peluang hilirisasi dan efisiensi operasi dapat menjadi katalis pertumbuhan jangka panjang, namun perlu mewaspadai risiko harga komoditas dan transisi energi. Untuk rasio likuiditas dan solvabilitas kondisi keuangan PTPA, rasio likuiditas menunjukkan bahwa PTPA memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Current ratio, quick ratio, cash ratio yang kuat mencerminkan kondisi kas dan aset lancar yang memadai. Sementara itu, rasio solvabilitas menunjukkan struktur permodalan yang sehat, DER atau DAR yang rendah menandakan tingkat utang yang terkendali, sedangkan interest coverage rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beban bunga dengan sangat baik. Kesimpulan sendiri, kondisi likuiditas dan solvabilitas PTPA menunjukkan struktur keuangan yang sehat dengan risiko keuangan yang relatif rendah sehingga mendukung prospek investasi jangka panjang. Katalis positif dan risiko investasi PTPA tahun 2026. Investment takeaway PTPA masih menarik sebagai saham value dan dividen berkat fundamental yang solid serta prospek operasional yang baik. Namun investor perlu mempertimbangkan risiko siklus harga batubara dan perubahan kebijakan energi. Untuk katalis positifnya sendiri, target produksi dan penjualan meningkat, fundamental kuat, kas tinggi, utang rendah. Dividen konsisten dan menarik, efisiensi operasional menjaga margin laba, permintaan domestik dan ekspor masih stabil. Untuk risiko investasi dari PTPA yaitu penurunan harga batubara, perubahan regulasi, transisi menuju energi terbarukan, perlambatan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar. Untuk ringkasan sendiri dari analisis fundamentalnya untuk aktivitasnya, untuk penilaiannya ini masih 4 dengan profitabilitasnya penilaian 5, likuiditas 5, solvabilitas 5 dan juga valuasinya masih tergolong cukup baik yaitu di 4. Dividennya ini menunjukkan 5. Investment thesis fundamental kuat, profitabilitas tinggi, neraca sehat, dividen menarik, layak dipertimbangkan untuk investasi jangka menengah maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan siklus industri batubara saat ini. Rekomendasi investasi mengapa memilih PTPA? Alasan utama yaitu fundamental perusahaan solid, efisiensi operasional dan profitabilitas tinggi, struktur utang konservatif dan valuasi masih kompetitif, konsisten membagikan dividen dengan yield menarik, didukung prospek operasional dan posisi kuat di industri batubara. Untuk kesimpulannya sendiri, PTPA menarik bagi investor, value investing dan dividend investing, namun keputusan investasi tetap perlu mempertimbangkan volatilitas harga batubara dan kondisi makroekonomi. Oke. Demikian presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan hasil analisis PT Bukit Asam Tbk, memiliki fundamental yang kuat, kondisi keuangan yang sehat, profitabilitas yang baik, tingkat utang yang rendah, serta valuasi yang masih menarik. Oleh karena itu, PT Tbk layak dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan investasi jangka menengah hingga jangka panjang, dengan tetap memperhatikan risiko fluktuasi harga batubara dan perubahan kebijakan pemerintah. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.